penilaian sumatif akhir semester atau SAS, PAS, UAS semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1, terdapat sebuah bacaan. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai dapat mengganggu ekosistem. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Dampak membuang sampah sembarangan, C. Membuang sampah plastik sembarangan, D. Sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jawabannya benar C. Dampak membuang sampah plastik sembarangan. Jadi, yang namanya ide pokok itu adalah hal yang dibahas di dalam sebuah bacaan. Nah, biasanya ide pokok itu terletak pada kalimat awal ya, biasanya seperti itu. Atau mungkin kadang memang ada yang di akhir paragraf. Tapi memang kebanyakan di awal paragraf. Kebetulan di bacaan ini, ide pokoknya memang terletak di awal paragraf, yaitu disebutkan di kalimat pertama, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Dan kalimat-kalimat setelahnya itu juga menjelaskan tentang bahaya dari sampah plastik jika dibuang sembarangan tadi. Misalkan tidak bisa membusuk dan juga kalau terbawa oleh air sungai itu dapat mengganggu ekosistem. Soal nomor 2. Gina suka donat, tetapi tidak dengan bagelan. Kalimat majemuk tersebut menunjukkan A. Sebab akibat, B. Perlawanan, C. Kesetaraan, D. Keselarasan. Jawabannya benar B. Perlawanan. Nah, kalimat di atas tadi menggunakan kata hubung tetapi. Tetapi itu adalah kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan perlawanan. Jadi suka dan tidak suka itu kan berlawanan, seperti itu. Soal nomor 3. Kata hubung dalam kalimat majemuk setara sejalan adalah A. Dan, B. Namun, C. Tetapi, D. Karena. Jawabannya benar A. Dan. Soal nomor 4. Rio tidak memperhatikan jalan sehingga terpeleset. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara A. Sejalan, B. Bertingkat, C. Berlawanan, D. Sebab akibat. Jawabannya benar D. Sebab akibat. Kata hubungnya adalah sehingga. Dengan kata hubung sehingga itu berarti menandakan kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk sebab akibat. Sebabnya Rio tidak memperhatikan jalan dan akibatnya adalah Rio terpeleset. Soal nomor 5. Terdapat sebuah bacaan. Fraktofobia adalah fobia seseorang terhadap buah-buahan. Ketakutan terhadap buah-buahan biasanya disebabkan oleh trauma melihat atau tidak sengaja memakan buah yang terdapat binatang menjijikkan di dalamnya. Gejala yang dialami oleh orang yang mengidap fraktofobia adalah sesak napas, tremor, menangis, menjerit, pingsan, dan peningkatan denyut jantung. Fraktofobia biasanya dapat diobati menggunakan terapi perilaku dan obat anti cemas, tetapi disarankan untuk mencoba membantu diri sendiri terlebih dahulu. Contoh fraktofobia adalah A. Takut dengan kol, B. Takut dengan rambutan, C. Takut dengan badut, D. Takut dengan ketinggian. Jawabannya benar B. Takut dengan rambutan. Ingat ya, fraktofobia tadi adalah fobia seseorang terhadap buah-buahan. Dari pilihan A, B, C, D yang termasuk kategori buah hanyalah rambutan. Kol itu sayuran, badut itu bisa dikatakan benda, ketinggian itu bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi tertentu. Soal nomor 6, masih dengan bacaan tentang fraktofobia. Berikut yang bukan gejala fraktofobia adalah
A. Sesak napas, B. Menangis, C. Tertawa, D. Peningkatan denyut jantung. Jawabannya benar, C. Tertawa. Di bacaan jelas tadi sudah dijelaskan ya gejalanya. Itu mulai dari sesak napas, tremor, menangis, menjerit, pingsan, dan peningkatan denyut jantung. Nah, tertawa itu bukan salah satu dari gejala yang dialami oleh orang yang mengidap fraktofobia. Soal nomor 7. Ririn disenangi teman-temannya. Dia sangat ramah kepada semua orang. Ririn selalu ramah terhadap semua teman dan guru. Dia juga dikenal sebagai murid yang pandai. Sifat Ririn berdasarkan kutipan cerita adalah A. Disenangi teman-teman, B. Sangat ramah, C. Disenangi banyak guru, D. Sangat rajin. Jawabannya benar, B. Sangat ramah. Nah, sifatnya adalah sangat ramah. Jadi sifatnya bukan disenangi teman-temannya. Disenangi teman-temannya itu akibat dari sifat sangat ramahnya tadi. Dan yang disenangi juga bukan hanya teman-temannya saja yang menyenangi dia, tapi juga guru-gurunya juga menyenanginya. Karena Ririn selalu ramah terhadap semua teman dan guru. Soal nomor 8, perhatikan denah tersebut. Bangunan yang berada di Jalan Markisa adalah A. Rumah David, B. Rumah Adit, C. Rumah Cici, D. Lapangan. Jawabannya benar, B. Rumah Adit. Jalan Markisa itu ini ya. Yang ada di Jalan Markisa itu ada kantor pos dan juga rumah Adit. Soal nomor 9, masih dengan denah yang sama. Toko bangunan terletak di sebelah titik-titik kantor polisi. A. Barat, B. Timur, C. Utara, D. Selatan. Jawabannya benar, B. Timur. Oke, toko bangunan itu yang ini, dan kantor polisi itu yang ini. Nah, toko bangunan ini terletak di sebelah mananya kantor polisi? Ya, terletak di sebelah kanannya ya. Ingat dalam denah itu kalau sebelah kanan itu menunjukkan ke arah timur. Soal nomor 10, masih dengan denah yang sama. Berikut bukan bangunan yang berada di utara toko bangunan adalah A. Kantor pos, B. SD Sukma, C. Bank, D. Lapangan. Jawabannya benar, A. Kantor pos. Oke. Toko bangunan tadi yang ini. Utara itu kalau di denah adalah ke arah atas ya. Jadi atas itu utara. Maka yang ada di atasnya toko bangunan adalah SD Sukma, Bank, dan juga Lapangan. Kantor pos ini tidak ada di atasnya toko bangunan. Berarti itu bukan yang berada di sebelah utaranya toko bangunan. Soal nomor 11. Pohon mangga milik Paman Hadi berbuah sangat banyak. Makna imbuhan ber pada kata yang dicetak miring adalah A. Menghasilkan, B. Melakukan sesuatu, C. Menyatakan perbuatan, D. Menggunakan atau memakai. Yang dicetak miring di situ adalah kata berbuah ya. Jawabannya benar adalah yang A. Menghasilkan. Jadi arti berbuah itu artinya adalah menghasilkan buah. Soal nomor 12. Kata berawalan ber yang menyatakan perbuatan berbalasan adalah A. Berdagang, B. Bersalaman, C. Bermimpi, D. Berpesan. Jawabannya benar, B. Bersalaman. Bersalaman itu adalah perbuatan saling berbalasan. Jadi antara orang yang satu dan orang yang lainnya kan sama-sama bersalaman. Itu artinya berbalasan. Soal nomor 13. Kalimat yang tidak bermajas personifikasi adalah A. Bulu tangkis mengundang perhatian seluruh dunia, B.
Tari serimpi mampu membangkitkan suasana. C. Ardi menanam bunga mawar di taman. D. Ucapannya membuat hening seluruh ruangan. Jawabannya benar, C. Ardi menanam bunga mawar di taman. Oke, majas personifikasi adalah majas yang membuat benda mati, benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Benda mati itu bisa hewan, bisa tumbuhan. Jadi benda yang bukan benar-benar mati, maksudnya adalah yang bukan selain manusia, tapi seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia. Contoh, bulu tangkis mengundang, kan bulu tangkis yang nggak bisa mengundang, yang bisa mengundang kan manusia. Tari serimpi mampu membangkitkan, kan tidak bisa, yang bisa itu manusia. Ucapannya membuat hening, yang membuat hening kan sebenarnya manusianya, bukan ucapannya, kan seperti itu. Soal nomor 14. Kalimat yang mengandung kata kerja intransitif adalah: A. Setiap pagi ia membuka jendela. B. Vano sedang makan donat. C. Ical tertidur saat menonton televisi. D. Rere mengupas mangga dengan pisau. Jawabannya benar, C. Ical tertidur saat menonton televisi. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, pada pilihan C ini tidak ada objeknya. Jadi ical ini subjek, tertidur ini predikat. Nah, saat menonton televisi ini bukan objek, tapi ini adalah keterangan kondisional ya, karena ada kata hubung saat. Kalau contoh yang B ini ada objeknya nih. Vano ini subjek, sedang makan ini predikat, donat ini adalah objeknya. Objek yang dimakan adalah donat. Seperti itu. Soal nomor 15. Adik menangis karena terjatuh. Jenis kalimat beserta alasannya yang tepat adalah: A. Transitif karena memerlukan objek. B. Intransitif karena tidak memerlukan objek. C. Transitif karena tidak memerlukan objek. D. Intransitif karena memerlukan objek. Jawabannya benar, B. Intransitif karena tidak memerlukan objek. Jadi kalau anak-anak memilih transitif jelas memerlukan objek, kalau intransitif tidak memerlukan objek. Jadi pilihan yang C dan pilihan yang D ini jelas salah, karena transitif di sini dikatakan tidak memerlukan objek, padahal kalau transitif itu berarti kata kerja yang memerlukan objek. Jadi jawab pilihan kita tinggal A dan B, apakah itu transitif, apakah itu intransitif. Kita cek saja kalimatnya. Adik di sini adalah subjek, menangnya di sini adalah predikat. Karena terjatuh ini bukan objek, tapi ini adalah keterangan kondisi. Jadi ini kan tidak memerlukan objek, sehingga jawabannya benar adalah kalimat intransitif. Soal selesai, terima kasih.